Nggak boleh tuh matematika hafalan. Nggak boleh tuh matematika itu adalah kamunya mau enggak belajar itu. Karena kadang males mending ngegame. Males mending nonton drama Korea gitu kan. Nah, harus kamu lihat drama Korea terus kamu pasti itu bisa sendiri matematika. Oh gitu ya, jangan-jangan ini kamu protes ke saya karena Oh, saya enggak. waktunya cepet banget ya. Jadi kan tadi Ibu udah bicara kalau sebagai mahasiswa kita harus niat ya, menambah niat apalagi kalau kita yang nggak bisa menguasai, yang kurang dalam matematika sama kalkulus. Kita harus cari pola baru, bagaimana kita kayak seperti yang Ibu katakan, Ibu usahanya Ibu kayak membuat kamus kalkulus untuk mempermudah Ibu. Jadi kita semua ada harapan lah. Tapi intinya yang pertama kita jangan membenci matematika, jangan membenci kalkulus terlebih dahulu kan Bu. Harus damai dong, Damai dengan jangan musuhan. ya. Bu, kita ada beberapa pertanyaan ya. Menurut Ibu, kalkulus itu bisa nggak sih dikatakan sebagai sub matematika terbesar dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Ibu kalkulus? Oh gitu. Iya. Apakah Ibu setuju dengan pernyataan Kalau ini? kalkulus itu, oke. Kalau saya sih setuju, kan di sini kalkulus dalam kehidupan sehari-hari itu macam-macam. Jadi saya kan di sini itu juga ikut tergabung di Yayasan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Jadi dulu saya kuliah S2 yang di Belanda itu adalah untuk belajar itu matematika realistik Indonesia. Di Belanda kan dia kiblatnya karena di sana ada pendirinya yaitu namanya RME, Mathematics Education. Di sana pendirinya ada di sana. Kemudian saya belajar di sana memang ada levelnya. Jadi kayak kalkulus itu bisa dinamakan apa tadi? Sub matematika terbesar di kehidupan sehari-hari, Bu. Oke. Bagi kehidupan sehari-hari itu terbesar kalau dia levelnya untuk ahli atau profesional. Paham ya maksudnya? Jadi kayak di matematika realistik itu kita belajar kalau untuk anak SD atau TK, matematika itu harus serealistik mungkin. Jadi pokoknya kita ngomong ada benda yang ngomong persegi panjang, kita harus tunjukkan bendanya persegi panjang. Kita harus cari konteks yang memang ada benda persegi panjang yang dilihat oleh para siswa tersebut. Nanti kita naik ke levelnya SMP itu beda lagi. Yang dinamakan realistik pada mereka ada nanti permisalan namanya variabel A, variabel B itu sudah bisa dikatakan sebagai realistik bagi mereka karena kita misalkan. Nanti kalau di A realistiknya juga akan beda lagi, nggak harus yang sampai kayak anak SD yang kecil-kecil sampai ngitung permen, ngitung apa, itu enggak. Nah, kalau di anak perkuliahan atau nanti di bidang profesionalisme, itu realistik yang di matematika itu juga tambah lebih berbeda lagi. Yang abstrak di anak SD atau SMP itu bisa jadi di anak perkuliahan. Jadi kayak pamannya kita ngomongin realistiknya di mana? Ya itu, ya udah fungsi itu kamu integralkan ya udah realistik bagi anak kuliah. Ya, nggak perlu harus integral ini itu fungsinya mana? Coba tunjukkan di gambarnya. Terus buat apa fungsi tersebut? Di dunia sehari-hari kamu pernah pakai fungsi tersebut? Enggak, gitu. Jadi realistiknya enggak seperti itu. Tapi nanti biasanya kalau udah dunia profesionalisme, pamannya ada suatu masalah nih. Kayak kemarin tuh saya baca keretanya Jepang yang cepat itu loh. Shinkansen. Ya, Shinkansen. Shinkansen atau apa itu? Itu awalnya kan dia berisik banget karena bentuknya moncongnya kayak agak mirip pesawat. Terus habis itu karena berisik banget sampai bayi-bayi di sekitarnya itu bisa nangis karena pas dia lewat, akhirnya kan mencari solusi kan. Adalah dia bikin yang paruhnya itu lebih lancip, jadi dia melihatnya dari burung. Nah, kan ada realistiknya ya, dia ngambil dari burung. Kok burung itu kan bisa terbang gini-gini, terus dia ngambil moncongnya disesuaikan sama burung tersebut. Nah, ngitungnya pakai apa? Matematika. Bisa jadi itu nanti ada grafik fungsi
apa yang ternyata integralnya kan kita lihat di bawah kurvanya gimana. Kan kalau integral itu kan kalau didefinisikannya realistis di bawah kurvanya. Mungkin dia ngitung tuh butuh tuh berapa luasnya. Ya kan dia pakai grafik. Nah, kayak gitu-gitu itu sudah realistik bagi seorang profesional. Jadi kalkulus kalau untuk bidang profesionalisme maksudnya dari perkuliahan ke atas nih untuk bidang-bidang ahli-ahli seperti itu ya memang terbesar karena dasarnya di situ gitu. Kalau terus nanti coba bayangkan ahlinya ini harusnya dicari luas di bawah kurva. Terus itu nggak bisa-bisa. Terus tiba-tiba ada satu orang yang pintar matematika pakai integral, Pak. Kan keren gitu ya jadi. Ilmu yang kita pelajari ya. Jadi dia mikirnya udah jauh-jauh ternyata pakai integral aja kan bisa gitu. Benar-benar. Jadi kalau mau meyakinkan mahasiswa matematika nggak usah diremehin tuh bisa ditunjukin kayak gitu ya, Bu? Bisa, cuman kan memang kadang kan mereka nggak spesifik ditunjukin rumusnya atau karena kadang ada perhitungan seperti itu tuh adalah hak cipta. Maksudnya dia ada, ini adalah saya yang menghitungkan ada tuh penemuan-penemuan, dia cuma menemukan rumus untuk menghitung apa itu sudah jadi punya dia. Nah kayak seperti itu tuh juga itu bisa loh jadi penemuan, kamu bisa loh dapat hak cipta gara-gara nemuin rumus buat menghitung apa gitu kurva apa gitu kamu bisa itu udah cukup. Wah, kalau dengar membuat rumus-rumus tuh kadang-kadang tuh kayak gimana, Bu, perutku kayak sakit gitu, kayak tadi Bu bilang integral ya, langsung mulus gimana gitu. Bergejolak. Ya. Terus kan Bu, terkadang kita bisa tiba-tiba kayak ngeblank, apalagi kalau tiba-tiba ditanyain ya, kayak seandainya aku sebuah interview ya, lihat Bu Rindu di jalan, turun ke Ibu, nanya ke Ibu Rindu, kayak pertanyaan mudah kayak 2 tambah 2 kali 2 berapa, mungkin Bu Rindu langsung bisa jawab ya, tapi kalau aku mungkin pada situasi kayak gitu bakal ngeblank terus kayak serasa bodoh gitu loh, Bu. Itu yang bisa nyebabin kita kayak ngeblank, ditanyain pertanyaan kayak 2 tambah 2, sebentar, 2 tambah 2 kali 2 itu itu kalau kamu tanya saya akan jawab, ngapain kamu nanya matematika gitu ke saya? Kadang mau dites, Bu. Kalau ngetes ya. Iya. Kalau yang itu bukan unsur dari sisi bisa atau enggak ya matematika. Ada satu juga sisi bahwa kan kamu tuh hidup nggak cuma hanya ngurusin matematika ya, kan banyak problematika yang lain. Jadi bisa jadi kan karena kan pertanyaannya mendadak, ada sisi nervous, bener ya, ada sisi tidak siap, itu tuh ada. Terus juga ada sisi lupa gitu kan. Kadang hal-hal yang kecil kan malah lupa. Kadang kan saya pas ngetes sama baru nih, kadang ditanyain akar 5 berapa atau akar itu dia udah bingung ya. Itu bukan berarti belum tentu dia nggak bisa. Banyak sisi faktornya, dia gugup atau apa-apa. Jadi memang untuk kecerdasan itu juga nggak bisa di generalisir kayak gitu, nggak bisa menarik kesimpulan ketika kita nanya kamu nggak bisa 2 kali 2 terus dia nggak cerdas, enggak, itu terlalu sempit pikirnya kalau cuman seperti itu gitu. Jadi memang banyak faktor, jadi nggak bisa kalau kan banyak tuh, saya juga pernah lihat tuh ada yang model kayak YouTuber gitu, dia tiba-tiba nanyain ke anak-anak yang di pinggir jalan gitu kan, siapa nama presiden RI ke berapa gitu, terus dia nggak bisa jawab ya toh, terus dia ditanyain siapa yang nyanyiin lagu yang lagi viral, dia langsung bisa jawab. Ya itu adalah efek, itu sebenarnya bukan salah serta-merta salah si anak terus kita ngomong anaknya nggak bisa atau kurang pintar, enggak, efek apa satu bisa jadi di rumah dia dicekokin sama lagu-lagu viral itu, efek masyarakat juga. Dia mamanya jalan-jalan di mall di mana lagunya viral itu, nggak pernah ada yang nyekokin dia dengan nama presiden 1 siapa, presiden 2 siapa, kan sudah nggak ada sekarang tontonan seperti itu. Ada kesalahannya itu nggak serta-merta dia gitu, jadi efek lingkungan juga ada. Jadi nggak bisa dijudge bahwa oh berarti kamu nggak bisa ya karena 2 kali 2 nggak bisa, terutama anak kecil ya, jadi nggak boleh kita ngejudge seperti itu. Banyak efeknya. Jadi nggak usah
nggak usah down ya, maksudnya memangnya kamu pas cerita suatu saat jadi kena prank seperti itu, terus nggak bisa gitu, pahami bahwa ya mungkin keadaannya waktu itu saya nggak bisa. Terus harus dijadikan semangat lagi. Oh berarti saya kurang ya di sini, atau kok saya gimana gitu. Jadi saya harus belajar lagi. Dibuka lagi lah habis itu. Rumus-rumusnya dicek lagi. Kan nggak apa-apa toh kalau kalian lihat apa artikel, terus daripada lihat artikel, buka lagi lah rumus-rumus SMA. Buat ingat-ingat, oh dulu rumusnya begini ya. Kalau ada X kuadrat ditambah X pangkat 3 bisa nggak dilakukan? Ya gitu-gitulah. Insya Allah bisa, Bu. Oh ya, ini yang aku dari kemarin penasaran ya, Bu. Karena kita dikasih waktu untuk UAS atau TS, untuk ujian atau kuis atau tes kayak gitu kan, Bu. Itu kan buat kita nervous karena kita tuh sadar ada waktu yang harus kita kejar. Jadi tuh menurut Ibu gimana gitu loh, Bu? Kayak enak nggak sih kalau seandainya kita dikasih waktu kayak yang lebih agak lama gitu biar nggak terasa terlalu nervous. Soalnya mungkin ada beberapa ujian ya, kita bisa seperti yang Ibu katakan, bisa sih bisa. Cuma karena ada beberapa efek kayak lihat ada waktu, kita ngejar waktu, jadi nervous, tiba-tiba ngeblank. Itu kenapa sih, Bu? Ngadain waktunya cepet banget gitu, Bu. Oh gitu ya, jangan-jangan ini kamu protes ke saya karena saya waktunya cepet banget ya. Enggak, jadi ini emang dilema ya, dilema karena dari sistem pendidikan kita juga ada dilematis nih. Contohnya kayak UAN, ya kan? UAN kan banyak diprotes, ngapain pakai di tes-tes gitu. Padahal satu sisi kita juga butuh evaluasi. Jadi sebagai evaluasi untuk apa yang sudah kita ajarkan, apakah kalian memahaminya, menyerapnya seperti itu. Jadi kalau memang nggak dikasih waktu atau waktunya kelamaan, itu memang dari sisi manajemen pendidikan itu juga ada kekurangan sama kelebihannya. Kalau waktunya terlalu lama, kalian bisa leha-leha gitu kan. Kalau yang secara positif, jadi bisa mikirnya jadi nanti tambah lama atau nanti bukan terpesona ya, terlena. Jadi terpesona lihat soalnya gitu. Jadi nggak dikerjain atau cuma di satu soal aja terus nggak bergerak. Oh masih lama waktunya gitu. Sisi negatifnya adalah kalian bisa lihat kanan kiri gitu ya, atau melakukan hal-hal lain yang emang itu kalau dari saya pribadi ya, sisi negatifnya kalau terlalu lama. Terus kalau terlalu cepat itu, kalau saya pribadi kadang ngecek disitulah kelihatan anak yang paham sama enggak gitu. Jadi kadang itu pas seperti itu kan dia fokus sama kerjaan dia sendiri, dia nggak mau diganggu. Saya nggak tahu urusan orang lain, urusan saya sendiri belum selesai. Tujuan saya adalah membuat dia fokus ke urusan dia sendiri. Jadi dia ngerjakan sesuai yang dia mampu. Itu kadang beberapa saya lihat, oh memang unik. Jadi pekerjaannya ketika dengan waktu yang mepet itu pekerjaan hasilnya jadi unik-unik. Unik-unik itu berarti kan jawaban kalian sendiri tidak terpengaruh sama yang lain. Terus dan emang lebih ke evaluasi sih Hanifah. Kalau nggak ada evaluasi ya kita nggak akan bisa mengukur kemampuan seseorang. Jadi cuma mengukur, tapi kita nggak boleh ngejudge bahwa kok anak itu nggak bisa, atau kita ngejudge-nya bukan ngejudge ya, kita menarik kesimpulan dari hasilnya aja, tapi secara nanti ke depannya itu kita nggak bisa tahu kan. Kalian sukses atau enggak itu kan nggak ditunjukkan dari hasil nilai-nilai itu hanya mempengaruhi tapi tidak sebagai tolak ukur. Dilematis lah, membingungkan toh ya memang, makanya sampai sekarang UAN kemarin tarik ulur, akhirnya karena corona akhirnya bisa hilang seperti itu ya. Tapi habis itu kalian tetap kan ada evaluasi apa? Di tes filternya dari apa? SBMPTN, SNMPTN, tes mandiri. Soalnya kita tetap butuh dari si pendidikan ini, kita harus mengevaluasi juga anak ini nanti gimana biar mengarahkannya cocok. Gitu. Kalau nggak ada gitu, semuanya bisa masuk ke kedokteran. Pusing lah kita ya. Nggak mungkin kan gitu. Iya.
juga Nggak mungkin duitnya juga semuanya nggak ada, bisa Bu. jadi dokter, nggak Iya. mungkin. Oh gitu. Kali aja terus jadi murah ya, gara-gara semuanya bisa masuk. Siapa tahu, Bu. Oh ya, Bu, ini mungkin dari kita-kita aja ya. Soalnya apalagi dari Ibu yang udah ngasih tahu kita kalau di SMA karena ada guru bagus, jadi Ibu lebih semangat mempelajari matematika ya. Udah nggak benci lagi sama matematika. Mungkin kita juga bisa dikasih sama tips and trick aja ya, Bu, selain dari guru, selain dari pola-pola, Ibu bisa kasih tips and trick untuk kita apa aja, Bu? Yang kayak menyemangati kita, terus membuat kita lebih paham sama pertanyaan-pertanyaan yang Ibu beri. Kasih kita pencerahannya, Bu. Apa? Pencerahan tips and triknya. Jadi memang faktornya itu ada dua. Kalau faktor luar itu yang nggak tadi ya, mungkin kebetulan pas ada guru yang bagus, nerangnya enak. Terus dari sisi teman juga, mungkin ada teman yang sangat mendukung, ayo belajar bareng gitu ya. Kalau ada yang lingkungan seperti itu, kamu harus bersyukur dan lebih ditingkatkan. Maksudnya kalau ada teman yang nggak gitu, ya udah, ayo kita lebih maju. Terus kalau dari diri sendiri itu adalah kamunya mau enggak belajar itu, karena kadang males mending nge-game, males mending nonton drama Korea gitu kan. Nah harus kamu lihat drama Korea terus kamu pasti itu bisa sendiri matematika, nggak mungkin kan, di drama Korea juga nggak diajarin integral gitu. Jadi dari dalam sendiri, motivasi diri kamu sendiri, saya harus bisa. Nah setelah itu, setelah kamu ada motivasi sendiri, motivasi dari diri sendiri, terus damai juga itu ketika kamu memang nggak bisa sama poin ini atau materi ini, akui saya emang nggak bisa materi integral kayak gitu. Berarti saya harus lebih rajin lagi untuk belajar ini, cari teman, usaha, atau tanya ke dosennya, atau cari buku, atau cari software tadi yang otodidak yang ada penyelesaiannya, jadi bisa dipelajarin sendiri. Itu kan sudah dari damai itu. Terus kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya dilakukan, jangan malas. Pokoknya ada orang yang bisa belajar pakai musik, ada kan? Ya silakan. Ada orang yang modelnya harus ditulis dulu. Ya silakan ditulis. Kalau saya kan memang harus ditulis. Ada orang yang saya lihat sekali aja udah langsung bisa. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu harus ngerjain soal lagi loh ya habis itu. Jadi kayak model Kumon, tahu Kumon toh? Metode Kumon yang terkenal itu. Oh nggak tahu ya? Jadi memang ada beberapa metode itu kayak Kumon atau apa, atau biasanya kita dibilang nggak boleh tuh matematika hafalan, nggak boleh tuh matematika ngedrill soal. Nah, yang nggak dibolehin itu, maksudnya nggak bolehnya itu bukan berarti bener-bener, karena hafalan itu bukan berarti terus kita ngafalkan 1 kali 1 tuh rumus integral X pangkat A, enggak, tapi kamu hafal, oh ini loh rumusnya ini, nanti kalau kamu mau gunain dipakai. Kalau saya lupa, ada loh rumus integral yang kayak gini, gimana, cari di internet, cari di buku. Hafalannya itu seperti itu, jadi kamu bukan yang hafalin, oh gitu, enggak. Karena ketika kamu semakin sering mengerjakan, itu akan muncul di alam bawah sadar, jadi kayak hafal sendiri. Kalaupun lupa rumusnya, biasanya masih ingat-ingat, ada kok rumusnya itu. Kayak rumusnya integral parsial itu apa? Ada kok, pokoknya ada. Nah, itu tinggal cari kan. Terus drill soal itu dulu banyak sekali yang kontra juga. Kalau saya pribadi sih drill soal itu ya dibutuhkan, tergantung anaknya. Kalau pamannya saya tuh di kelas tuh, kalau anaknya memang sudah pintar dan dia sudah bisa ngerjain soal tantangan, biasanya saya split. Jadi oke, kamu kerjakan soal yang susah-susah. Nanti yang belum-belum, saya drill lagi soal-soal yang lain. Jadi kayak saya mendorong yang pintar, didorong maju, yang belum bisa ditarik. Ayo nih ikut gitu, di drill soal-soalnya mirip-mirip, yang nggak terlalu jauh bedanya. Jadi dia ada rasa bangga dan puas ketika bisa mengerjakannya, kayak tadi kamu bilang ya. Jadi anak-anak seperti itu butuh ini, kayak gitu, penanaman, oh bisa kok, gampang-gampang. Kalau udah ngerasa gitu, untuk maju ke depannya, ya semoga bisa seneng. Mungkin itu sih. Terima kasih Bu atas enlightenment-nya, atas pencerahannya Bu. Udah merasa bersemangat. Kayaknya udah penuh gitu ya.
Enggak sih Bu, kayak serasa kebuka Bu, tiba-tiba rasanya tuh kayak udah mencari inner peace di dalam hatiku Bu, setelah mendengar tips dan triknya dari Terus. Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu atas kehadiran Ibu pada podcast kali Iya, ini. Pasti para sobat oke, udara sama-sama. juga ya senang mendengarkan ternyata kalkulus ya. By the way sobat udara mau ngasih tahu aja ya, kalkulus sama Bu Rindu itu seru, seru. Sebagaimana Bu Rindu saat Seru SM. kok. Iya benar Bu, serasa senang gitu Bu di kelasnya Ibu. Dulu emang kayak Ibu ya. Aku agak-agak gak suka sama yang namanya lihat angka itu udah agak trauma gimana gitu. Tapi karena diulang di semester 1 kemarin kalkulus sama Bu Rindu, udah nggak begitu trauma lagi. Udah bebas gitu. Begitu. Jadi pada sobat udara kalau Bukan pada trauma tapi depresi. oh trauma aku Bu. Kayak bener-bener lihat no angka kayak gitu mual gitu Bu. Jadi para sobat udara, ini Ya itu. dari pengalamanku sendiri ya. Kalau gabung di ITDA, apalagi di teknik kedirgantaraan, gurunya kita untuk kalkulus ada Bu Rindu sendiri. Jadi ini dari aku ya, kalkulus sama Bu Rindu seru. Jadi kalau awalnya ada trauma kayak aku sama kalkulus, gabung aja ke ITDA di teknik dirgantara. Ada Bu Rindu yang bakal membuat kalian serasa tenang lah, Menyembuhkan, healing ya. healing dengan Bu Rindu. Baik, jangan lupa sobat udara untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel kita ya. Karena kita juga bakal ngadain podcast-podcast kayak gini yang seru-seru selanjutnya di tahun aja ya. Habis itu saya rasa podcast ini udah selesai ya, nggak mungkin ada yang ditambah. Jadi dari saya sendiri, Hanifah Japet Nurafrosia, signing out. Bye-bye. Halo Sobat Udara semuanya, kami, Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Dirgantara ITDA, sedang menggalang dana untuk bakti sosial Panti Asuhan Bina Remaja. Bagi Sobat Udara yang ingin membantu kita, bisa langsung aja ya transfer di BNI di layarku. Atau mungkin mau transfer melalui dana, bisa lihat aja langsung di layarku. Kita juga udah naruh semua data-datanya, info-infonya di deskripsi box di bawah ya. Kami terima semua sumbangan kalian dengan sepenuh hati. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.